Tim Liputan Berita 1. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut kita terhubung dengan sejumlah narasumber. Kita ke salah satu staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang pembangunan dan tata kota terlebih dahulu, Bapak Nirwono Yuga. Dan hadir juga Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun. Selamat petang menjelang malam Bapak-Bapak. Apa kabar Pak? Baik. Kita ke Pak Nirwono terlebih dahulu. Pak Nirwono, halo, bisa mendengar suara kami dengan baik ya Pak? Ya, mendengar. Baik. Terima kasih Mas Bapak, Iqbal. BPBD kan menyatakan banjir di Jakarta kan sudah surut begitu ya Pak? Data BPBD menyatakan pada minggu kemarin banjir merendam 37 RT dan 12 ruas jalan begitu. Apakah penyebab banjir di sejumlah wilayah tersebut? Apakah murni karena curah hujan yang tinggi begitu Pak Nirwono? Ya, ada 3 ya catatannya. Ya, yang pertama tentu seperti ketahui terjadi cuaca yang cukup ekstrim ya, di atas 150 ya. Karena tercatat rata-rata 200 sampai 240 mm per hari untuk wilayah sebagian besar wilayah Jakarta yang terjadi secara bersamaan. Kemudian yang kedua yang juga perlu dijadi catatan tentu pompa-pompa yang sudah disediakan bertugas secara optimal ya. Tetapi yang perlu dicatat juga kan tidak hanya sekedar pompa, tapi juga saluran drainase menjadi pertimbangan kami untuk direhabilitasi ya, karena kemampuan saluran drainase kita belum optimal menampung curah hujan yang cukup ekstrim, dan ini menjadi catatan. Dan ketiga, secara umum memang perlu kajian penataan ulang terutama daerah pesisir ya, di mana daerah resapan air juga dibutuhkan ke depannya. Kira-kira itu catatannya. Baik Pak Nirwono, kita ke Pak Wagub terlebih dahulu. Pak Wagub, terima kasih sudah bergabung bersama kami di tengah kesibukan Anda. Pak Wagub, berapa banyak kabupaten atau kota begitu yang terendam banjir di wilayah Jawa Tengah hingga sore ini menurut laporan yang sudah Bapak terima Pak Wagub? Ya, terima kasih. Perlu saya laporkan pada sampai saat ini bahwa bencana alam di Jawa Tengah itu tersebar di berbagai kabupaten, ada dari Kabupaten Pati, Jepara, Kudus, ada Demak, ada Kendal, lalu ada Pemalang, dan beberapa hari ini ada Pekalongan, baik itu kabupaten dan kota Pekalongan. Baik, Pak Wagub, banjir yang melanda yang sudah sepekan ini apa kendala penanganannya Pak? Apakah ada kendala begitu? Ya, yang pertama kendalanya adalah memang sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak Wana, memang irigasi kita terus drainase kita itu masih kurang maksimal ya. Ditambah bahwa memang intensitas hujan di Jawa Tengah itu mengalami kenaikan yang luar biasa, sehingga banjir ini kami di Jawa Tengah pakai pompa itu nggak bisa, sebab kalau kita pompa kita masukkan ke sungai yang ada di Kabupaten Pati maupun di Kabupaten Kudus, yaitu Pamali Juwana, itu nggak mungkin karena itu ada limpasan. Ini bukan jebol ya tanggulnya, tetapi limpasan yang akhirnya menggenangi di beberapa daerah. Dan yang kedua, di daerah Kabupaten Kudus itu ada yang namanya Colo atau Muria. Nah, Gunung Muria ini juga intensitasnya tinggi, sehingga turunnya itu di dua sisi, ke arah Kabupaten Jepara maupun ke Kabupaten Kudus. Baik Pak Wagub, kita ke Pak Nirwono kembali. Pak Nirwono, tentu juga curah hujan terjadi di sejumlah daerah termasuk Jakarta juga dan kota sekitarnya. Lantas langkah Pemprov Pak Nirwono untuk menanggulangi banjir yang setidaknya terjadi minggu kemarin dan beberapa hari sebelumnya seperti apa? Dengan tentu ada prediksi juga ya di beberapa hari ke depan akan curah hujan terus sampai 23 Januari Pak Nirwono. Betul. Ya. Kembali ada 3 catatan yang diarahkan ya. Yang pertama, pada saat bersamaan saat ini sedang dilakukan operasi modifikasi cuaca ya, sehingga bisa mengantisipasi curah hujan, dan kemudian yang terpenting juga persiapan di lapangan, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, tentu tempat-tempat evakuasi disiapkan secara optimal ya. Bagaimanapun juga dampak banjir kan tidak hanya di Jakarta tapi juga di Jabodetabek, sehingga tempat-tempat evakuasi juga disiapkan siaga. Dan ketiga, yang tadi selain mengandalkan pompa-pompa yang ada, saluran air yang ada pun juga dilakukan Baik. pembersihan ya, supaya optimalisasi saluran air dapat menampung lebih maksimal lagi dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, yang juga menjadi pertimbangan saat ini adalah melakukan kajian untuk lokasi-lokasi yang terdampak parah. Kira-kira itu, Mas. Baik, Pak Nirwono, Pak Wagub, kita jeda terlebih dahulu sekejap untuk mendengarkan kumandang azan maghrib. Kita akan lanjutkan usai azan maghrib berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Kembali Anda menyaksikan berita satu utama bersama saya Iqbal Suwita Mihaja, dan kita lanjutkan kembali dialog bersama Pak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pak Taj Yassin Maimun, dan staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang pembangunan dan tata kota, Pak Nirwono Yoga. Pak Wagub, tentu tadi juga Anda menyebutkan bahwa di Kudus ini nampak sulit begitu ya, belum bisa dilakukan hal-hal yang lebih lagi begitu. Nah, terkait banyaknya warga yang mengungsi juga akibat banjir, Pak Wagub, bagaimana kondisi para warga saat ini? Apakah bertahan begitu atau enggak mereka mengungsi begitu? Ya, perlu saya sampaikan ya, jadi di beberapa daerah kabupaten seperti di Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati ini masyarakat masih berada di tempat pengungsian karena belum bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk di Kabupaten Pekalongan sebagian sudah kita ungsikan, akan tetapi sebagian juga masih bertahan karena memang kondisi rob ini variatif, mulai dari ya sekitar 50 cm sampai ada yang 1,5 meter, sehingga mereka tidak semuanya bisa kita minta untuk kita evakuasi untuk ke pengungsian. Akan tetapi kami pastikan bahwa yang paling utama adalah masyarakat itu benar-benar mendapatkan kelayakan dari segi panganan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Ini kita sudah
sudah kita distribusikan ke tempat-tempat pengungsian maupun langsung ke rumah-rumah, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para mulai dari NU dan relawan-relawan yang lain. Baik, Pak Wagub, apakah selain warga tentu terdampak juga sejumlah seperti lahan pertanian dan tambak begitu, atau ada infrastruktur atau fasilitas umum juga yang terdampak, Pak Wagub? Ya, yang terdampak terkait banjir di sawah itu di Kabupaten Kudus, data yang masuk kepada kami ada 315 hektar, di Kabupaten Pati ada 672 hektar, dan di Kabupaten Grobogan ini ada 83,3 hektar. Data tersebut sudah kita masukkan ke dalam aplikasi Siap, yang insya Allah itu untuk digunakan untuk klaim asuransi usaha tani padi. Baik. Gitu. Baik, ke Pak Nirwono. Pak Nirwono, apakah di Jakarta juga demikian, Bapak? Apakah juga para warga tetap bertahan begitu di rumah-rumah mereka yang terdampak kemarin, meskipun sekarang diklaim begitu ya banjirnya sudah surut begitu ya Pak? Apakah juga ada dampak lainnya selain para warga dan rumah dan perumahan begitu? Ya, catatan dari BPBD, seluruh kawasan yang sudah mulai surut, sebagian besar masyarakat sudah kembali ke tempat dan melakukan pembersihan, Mas. Terus kemudian seperti diketahui hari ini kan cuaca sudah mulai cukup cerah ya. Hasil dari operasi modifikasi cuaca, sehingga secara teknis beberapa kawasan yang sempat tergenang kemarin juga sudah mulai surut dan aktivitas juga sudah mulai beroperasi kembali ya, kegiatan sekolah maupun kantor. Jadi kita harapkan dalam waktu beberapa hari ke depan curah hujan bisa diatur ya melalui operasi modifikasi cuaca tadi, dan kemudian juga kawasan-kawasan yang tergenang banjir bisa bebas dari genangan lagi dalam beberapa hari ke depan. Kira-kira itu yang terjadi di lapangan. Baik, Bapak, apakah ada juga kemungkinan begitu di beberapa hari ke depan adanya banjir kiriman dari daerah-daerah sekitar ibu kota, Bapak? Dan juga sebetulnya apa persoalannya yang membuat ini terus terjadi begitu ya, Pak Nirwono? Ya, secara teknis memang antisipasi dilakukan 3 hal ya. Yang terjadi juga sebenarnya mirip di daerah Pantura. Apa? Yaitu ada 3 jenis jenis banjir yang akan diantisipasi. Kalau kemarin ini kan lebih dominasi banjirnya banjir lokal, di mana fokus utamanya adalah saluran drainase dan juga optimalan pompa. Tetapi yang diketahui juga yaitu terjadi banjir rob ya untuk daerah pesisirnya ini. Nah, yang perlu diantisipasi yang ketiga yaitu terutama banjir kiriman jika daerah Bogor dan sekitarnya hujan lebat, dan ini terutama terancam di kawasan pemukiman yang ada di bantaran kali. Nah, untuk itu Pemprov DKI tentu akan fokus ke 3 hal tadi ya. Antisipasi banjir kiriman di bantaran kali, kemudian fokus di banjir lokal, dan tentunya antisipasi banjir rob untuk daerah pesisir. Nah, 3 ini yang dilakukan secara paralel dalam beberapa hari ke depan. Baik, Pak Wagub, ke Anda terkait juga daerah pesisir juga terdapat ya Pak di Jawa Tengah begitu. Apakah antisipasi dilakukan begitu terkait daerah-daerah pesisir ini? Karena memang ini pasti akan sedikit menyulitkan begitu ya untuk menanggulangi bencana banjir ini yang tentu dengan curah hujan yang begitu ekstrim begitu ya ke beberapa hari ke depan. Ya, yang pertama kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BPBD, kami berkoordinasi dengan BNPB, dan tentu kami juga minta info-info dari BMKG untuk dilakukan modifikasi cuaca yang sudah saat ini kami lakukan pada tanggal 15 Januari kemarin dan sampai nanti pada tanggal 21. Itu bisa masih kita tambahin durasi waktunya lagi melihat situasi kondisi. Yang kedua, kami juga akan memastikan bahwa tanggul-tanggul yang saat ini mengalami hujan yang sangat lebat, sehingga kami pastikan mana-mana yang di situ menjadi potensi jebol, kami kasih plastik supaya tidak tergerus. Yang kedua, kami juga penguatan infrastruktur darurat dan optimalisasi operasional pompa. Tapi juga pompa ini melihat tadi, kalau memang di sungainya sudah bisa untuk kita pompa, ya kita pompa. Kalau seperti yang di Kabupaten Kudus Pati sampai saat ini belum bisa, sehingga kami masih menunggu
bagaimana rob yang ada juga sehingga kita bisa memompa keluar ke laut. Baik, Bapak seperti apa Pak Wagub pemantauan tanggul-tanggul ini yang tentu yang tadi sudah diprediksi, dicek begitu ya, mana yang akan berkemungkinan jebol dan lain sebagainya. Apakah ini rutin dilakukan begitu secara periodically? Ya, memang kami sudah melakukan periodik ya, seperti yang ada di kawasan Kudus Pati dan di Kabupaten Demak. Baik, terkait ada memang seperti yang di Kabupaten. Baik. Yang dialami di Kabupaten Pekalongan ada tanggul yang jebol, itu sebenarnya sudah kita anggarkan untuk diperbaiki ya. Kan tetapi karena hujan ini di awal tahun sehingga kami belum bisa melaksanakan itu. Baik, karena memang terkendala budget begitu ya Pak, anggaran begitu ya Pak, yang biasa saya di sekitar bulan Maret begitu ya Pak? Termasuk juga ini untuk persiapan pompa dan infrastruktur darurat Pak Wagub? Ya, kami sudah siapkan semuanya. Bahkan di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan kita sudah standby-kan. Akan tetapi tadi kita masih melihat sungainya itu, tumpahan sungainya masih tinggi. Baik, Pak Nirwono, Anda kembali begitu terkait juga rekayasa cuaca. Apakah ini juga masih bisa begitu dilakukan oleh kerjasama tentu koordinasi dengan BMKG setempat begitu ya Pak, dan juga infrastruktur darurat begitu yang akan disiapkan atau sudah disiapkan di DKI Jakarta? Betul, yang sudah disiapkan dan sedang terus disiapkan. Operasi modifikasi cuaca ya bersama dengan TNI AU, BMKG dan juga BNPB. BPD DKI Jakarta dan tentu teman-teman di SDA juga melakukan penguatan di lapangan. Operasi modifikasi cuaca akan terus dilakukan dalam beberapa hari ke depan, tentu sesuai dengan prediksi dari BMKG. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di lapangan juga dilakukan persiapan selalu ya, pompa 24 jam, terutama di titik-titik yang tergenang parah. Ketiga, selain tempat evakuasi bencana, tadi ya, antisipasi banjir juga dilakukan, terutama tadi banjir kiriman, terutama pemukimannya di bantaran kali. Kemudian juga ada prediksi untuk mengantisipasi banjir rob ya dalam beberapa hari ke depan, serta mengantisipasi banjir lokal yang sedang terjadi. Kira-kira itu yang sedang disiapkan dalam waktu dekat ini. Baik, Bapak, tentu beberapa hari ke depan apakah ada beberapa titik ya begitu yang harus diwaspadai oleh para warga dan masyarakat begitu untuk bersiap-siap dalam tanda kutip begitu, meskipun tentu mereka berharap tidak akan terjadi begitu ya Pak? Ya, secara umum saat ini wilayah fokusnya terutama di daerah wilayah Jakarta bagian utara ya, Jakarta Barat bagian utara dan juga Jakarta Timur bagian utara. Namun demikian kesiapan juga dilakukan di daerah selatan ya, terutama mengantisipasi tadi kalau ada banjir kiriman ataupun hujan lebat di luar wilayah DKI Jakarta. Baik, kira-kira ini juga itu Mas. Ya. Berarti itu sudah dikoordinasikan ya Pak dengan para pemangku administrasi begitu di wilayah sekitar, kota-kota sekitar, seperti apa koordinasinya Pak? Ya Nirwono? Betul, jadi koordinasi terus dilakukan baik dengan pemerintah pusat maupun juga dengan pemerintah di Jabodetabek secara keseluruhan ya. Baik. Misal dengan pemerintah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan juga Kota Depok yang mengaliri Sungai Ciliwung misalnya yang masuk ke wilayah DKI Jakarta. Begitu juga dengan daerah Bekasi dan juga Tangerang. Secara umum, koordinasi dilakukan misal ya, jika ada informasi hujan lebat di daerah wilayah hulu dan perkiraan masuk ke wilayah Jakarta, serta antisipasi yang akan dilakukan terutama tadi pemukiman-pemukiman yang ada di bantaran kali. Baik, kira-kira itu. Baik, Pak Nirwono. Pak Wagub, terakhir, apakah ada juga langkah-langkah begitu yang akan segera dilakukan dalam beberapa hari ke depan yang bisa dibagikan begitu di sini untuk juga membuat para masyarakat Jawa Tengah juga lebih tenang dan terasa aman, Pak Wagub? Ya, alhamdulillah di beberapa hari ini kita melakukan modifikasi hujan di beberapa titik, khususnya yang ada di Pantura, Jawa Tengah. Ini sudah terurai seperti di Kabupaten Pemalang, sudah alhamdulillah surut, di Kabupaten Kendal, yang masih itu di Kabupaten Jepara, dan kami saat ini juga fokus di Pantura, Jawa Tengah, kita siapkan aktivis posko siaga di beberapa daerah, dan kami juga koordinasi bukan hanya di Pantura tetapi juga tadi di atas Pantura seperti Grobogan, di Blora, lalu di Wonosobo dan sebagainya, itu yang mengirim air ke Pantura.
Ada himbauan Pak untuk para masyarakat begitu agar tidak mudah panik begitu Pak terkait ini dan bagaimana juga proyeksi dan estimasi cuaca ekstrim masih terus terjadi beberapa hari ke depan Pak Wagub? Kami menghimbau kepada masyarakat untuk siap siaga ya. Kami juga berharap tidak melebar, cukup sudah yang terakhir di Kabupaten dan Kota Pekalongan saja. Akan tetapi dari info BMKG, cuaca ekstrim ini masih berlangsung sampai tanggal 21 sampai 23 sehingga kita perlu waspada. Kami juga sudah menyiapkan pompa-pompa di tiap-tiap daerah yang rawan. Insya Allah kami hadir untuk masyarakat. Baik, hadir untuk masyarakat dan masyarakat tidak perlu khawatir. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin Maimun dan ke staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang pembangunan dan tata kota Pak Nirwono Yoga. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Malam.